Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, untuk materi konsep multimedia untuk mata pelajaran desain media interaktif kelas 12 multimedia, pertemuan pertama. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep multimedia interaktif. Untuk kompetensi dasar 3.1 memahami konsep multimedia interaktif. 4.1 menyajikan berbagai jenis multimedia interaktif. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi multimedia interaktif di dalam dunia usaha maupun sebagai media pembelajaran secara benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis bentuk media multimedia interaktif secara benar dan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pembuatan media interaktif secara benar. Mungkin dari sebagian dari kalian masih bertanya-tanya apa itu multimedia interaktif, karena mungkin ini baru pertemuan pertama ya, jadi hal yang wajar. Untuk definisinya sendiri yaitu multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Untuk klasifikasi dari multimedia itu sendiri nanti dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenis. Itu ada 2, hierarkial dan nanti nonlinear. Untuk hierarkial sendiri, pemakai memiliki pilihan ya. Di sini user atau pengguna bisa melakukan eksekusi atau memilih ya. Tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik ya. Jadi pada bagian ini pada bagian hierarkial ada menu subtopik pada setiap menunya ya. Jadi pengguna nantinya bisa memilih sesuai subtopik yang ada ya. Ini digambarkan sesuai dengan gambar yang ada pada bagian samping saya ini ya. Ini diperumpamakan ini ada menu ya, kemudian di setiap menu ini ada submenu dan di submenu tersebut nanti ada menu-menu di dalamnya. Nah, berbeda dengan nonlinear ya. Sedangkan nonlinear di sini memungkinkan pengguna atau user itu bebas bergerak ya untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Ya, di sini untuk penggunanya bebas ya, mau memilih menu yang mana saja ini secara acak ini bisa dilakukan ya. Itu jika berdasarkan jenisnya. Kemudian berdasarkan proses ya. Di sini berdasarkan prosesnya dibagi multimedia menjadi 2. Yang pertama itu multimedia communication dan yang kedua content production ya. Untuk jenis multimedia communication jenis-jenis multimedia ini banyak digunakan di antaranya untuk cetak, internet, entertain, film, game, musik, radio, tutorial, dan TV ya. Oleh sebab itu multimedia jenis ini lebih memanfaatkan media massa dengan tujuan mempublikasikan serta mengkomunikasikan material advertising publicity, entertainment, news, education, dan lain sebagainya ya. Sedangkan untuk multimedia content production pengguna beberapa komponen penggunaan beberapa komponen teknologi dalam ruang lingkup multimedia content production yang berbeda dapat menggabungkan berbagai media dengan
metode baru dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, pengguna dan pemroses beberapa media yang berbeda dalam menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia, ya. Misal musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Dalam kategori ini, jenis media yang digunakan adalah media teks, video, animasi, gambar, kemudian ada interaktivitas dan special effect. Itu berdasarkan proses. Nah, sedangkan berdasarkan jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama multimedia online dan multimedia offline. Untuk multimedia online, media ini masuk ke dalam kategori lini atas dengan komunitas sasaran yang luas. Nah, karakteristik dari multimedia online adalah metode penyampaiannya menggunakan media-media tertentu melalui jalur kawat atau saluran ataupun jaringan tertentu, ya. Misal kalau zaman dulu ada MIRC, ya, itu digunakan untuk chat, ya. Kalau sekarang mungkin media online ada Facebook, Twitter, ya, Instagram dan lain sebagainya, banyak sekali. Sedangkan untuk media offline, media jenis ini masuk ke dalam kategori lini bawah, ya, dengan target atau sasaran terbatas, ya. Tidak terlalu luas dan mencakup pada sebuah komunitas di wilayah tertentu. Karakteristik multimedia offline adalah metode penyampaiannya tanpa melalui jalur kawat, ya, atau saluran ataupun jaringan tertentu, ya. Ini dicontohkan misal seperti CD interaktif pembelajaran, ya, yang berisi materi-materi pembelajaran pada bidang studi tertentu, ya, atau juga mungkin company profile, ya, yang memberikan informasi mengenai profil sebuah perusahaan. Untuk komponen multimedia ini terdiri dari 5 unsur, ya. Di sini ada media teks, ya. Untuk media teks sebagai media yang sebenarnya sudah ada sejak peradaban manusia pertama kali, ya. Yang awalnya itu muncul dengan simbol, ya, berkembang ke arah bentuk teks, ya. Pesan yang disampaikan dalam bentuk teks menjadi informasi yang begitu penting, ya. Dapat menjadi sangat menarik bila ditambahkan headline, ya. Ada font atau diberi image dan suara. Teks dapat berupa huruf, kata, surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa, ya. Untuk yang kedua, media audio, ya, berupa efek suara, lagu atau narasi, ya. Kemudian yang ketiga ada media video, ya, merupakan tampilan gambar bergerak, ya, yang telah direkam sebelumnya. Kemudian yang keempat, media animasi. Ya, animasi di sini merupakan perubahan visual dengan perubahan waktu yang signifikan dan memberikan kekuatan besar pada proyek multimedia. Ya, kalau animasi ini sudah kalian pelajari juga di materi kelas 2, ya. Kemudian yang kelima di situ ada gambar, ya. Di mana gambar ini nantinya bisa digunakan untuk presentasi atau mempublikasikan, ya. Kemudian yang selanjutnya kelebihan, ya, multimedia itu sendiri. Kelebihan multimedia yang pertama menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Nah, di sini mungkin bisa dicontohkan semisal tanpa kita harus, ya, bepergian, ya, ke sebuah negara untuk mengenal budayanya, ya, kita cukup misal menonton dengan media video, ya. Jadi kita bisa melihat lewat video tersebut, ya, tanpa kita harus naik pesawat, ya.
dengan ongkos yang mungkin lebih besar di situ. Kemudian yang kedua, memperbesar benda yang sangat kecil, bahkan yang tidak tampak oleh mata. Jadi mungkin ini bisa kita gunakan ya ketika misal media tersebut atau pembelajaran yang akan dipelajari itu tidak mudah ditangkap oleh indera penglihatan kita. Misal kita mempelajari pembelajaran terkait dengan bakteri ya, yang mungkin kalau dilihat dengan kasat mata itu tidak bisa ya. Maka dengan adanya multimedia ya, ini bisa diperlihatkan, bisa lewat video, tayangan ataupun gambar. Kemudian yang ketiga, memperkecil benda yang sangat besar, termasuk benda-benda yang tidak mungkin dihadirkan. Ya, di sini semisal kita akan memperkenalkan ya untuk jenis-jenis gunung yang ada di Pulau Jawa. Ya, jadi kita tidak perlu mengajak atau keliling ke Pulau Jawa ya. Kalau keliling di situ memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita cukup misal menampakkan gunung tersebut ya, bisa lewat video ataupun gambar. Ya. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks dan rumit ya, maupun berlangsung secara cepat ataupun lambat. Nah, semisal kita akan mempelajari proses terjadinya letusan Gunung Merapi ya. Ya, hal tersebut kan peristiwanya tidak pasti ya, kapan terjadi ya. Dan itu bisa berlangsung secara cepat ya. Ya. Untuk mempelajari hal tersebut tentunya tidak perlu kita menunggu ya akan adanya letusan baru kita mempelajari ya. Tapi kita bisa melihat misal lewat menggunakan media animasi ataupun video ataupun gambar ya, proses terjadinya letusan tersebut. Dan yang terakhir, menyajikan peristiwa atau benda yang berbahaya ya. Nah, jadi multimedia di sini bisa membantu atau menghadirkan hal-hal yang berbahaya ya. Misal anak TK di situ ya, mau mengenal jenis-jenis hewan ya, termasuk hewan buas ya. Ada buaya, ada singa ya, ya ada macan ya. Ya, mungkin dengan adanya gambar dan video ya, itu bisa mempermudah ya, dalam pembelajaran ataupun mengenal ya, ya, benda-benda yang berbahaya tersebut. Kemudian untuk manfaat multimedia itu sendiri, ya, di sini ada 4 ya, ada 4 bidang ya. Dimulai dari yang pertama itu dari bisnis. Ini bisa dimanfaatkan untuk misal membuat presentasi pengajaran ya, atau pemasaran, periklanan, ya, kemudian demo produk, kemudian membuat katalog, ya, kemudian membuat video conference, ya. Itu kalau misal untuk bisnis, ya. Ya, jadi misal dibuat untuk iklan itu juga bisa. Kemudian untuk pendidikan, ya. Nah, untuk manfaat dari pendidikan sendiri, ya, di sini mengubah proses pembelajaran ya, yang konvensional menjadi lebih menarik ya, dan interaktif ya, sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton ya. Contohnya bisa menggunakan aplikasi multimedia atau menggunakan web pembelajaran ya, atau sistem informasi sekolah. Nah, contohnya yang kita lakukan ya di sini, ini merupakan salah satu pemanfaatan multimedia ya.
Ya. Jadi meskipun di situ tidak bertatap muka secara langsung, ya, dengan adanya media video ini kalian bisa belajar. Ya. Kemudian untuk manfaat di rumah, ya, aplikasi multimedia dalam rumah sangat beragam, ya. Di sini contohnya komputer sebagai alat penyalur multimedia, ya, dengan manfaatkan CD-ROM ataupun DVD-ROM, atau yang kedua televisi sebagai penyalur multimedia, ya, mesin permainan seperti kalau zaman dulu ada Sega, Nintendo, kalau sekarang PlayStation, ya, atau Xbox dan sebagainya. Itu kalau pemanfaatan di rumah, ya. Sedangkan untuk tempat umum, ya, yang pertama, aplikasi multimedia dapat berupa misal kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, ya, pusat pembelanjaan, ya, museum, pusat hiburan dan sebagainya. Atau yang kedua, kios informasi berguna untuk memberikan informasi dan bantuan, ya, mengenai tempat yang bersangkutan, ya. Ini misal tujuannya untuk memberikan informasi secara umum, ya. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini, ya. Nanti barangkali ada pertanyaan yang terkait dengan tadi yang Bapak bahas, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.